Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika kali ini kita masih membahas tentang trigonometri, khususnya topik luas segitiga dengan kompetensi dasar, yaitu menentukan luas segitiga pada trigonometri serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga pada trigonometri. Sebelum kita membahas luas segitiga pada trigonometri, kita ingat terlebih dahulu tentang rumus luas segitiga. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan tinggi T atau garis CD. Perlu diingat, luas segitiga dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Itu rumus umum luas segitiga. Bagaimana menentukan luas segitiga pada trigonometri? Mari kita bahas bersama dengan menggunakan rumus umum luas segitiga ini. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C. Pertama kita buat garis tinggi T, misalkan dari titik C ke alas AB. Alasnya adalah AB. Berpotongan di titik D. Tingginya adalah T atau ruas garis CD. Perhatikan segitiga DBC. Segitiga DBC yang ini ya. Dengan acuan sudut B diperoleh sin B sama dengan CD per BC. Karena sinus, maka yang kita bandingkan adalah sisi di depan sudut B, yaitu sisi CD, dan juga sisi miringnya, yaitu sisi BC. Sisi CD merupakan garis tinggi, dan sisi BC merupakan garis miring atau panjangnya A. Sehingga diperoleh sin B sama dengan T per A. Dari sini kita bisa peroleh dengan perkalian silang, yaitu T sama dengan A kali sin B. Berikutnya, nilai T dan juga panjang AB ini atau panjang alas ini kita substitusikan ke rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga berikut. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Kita substitusikan, alasnya adalah C yang ini, kemudian tingginya kita gunakan A sin B. Ini ya. Atau kita urutkan penulisannya di sini menjadi luas sama dengan setengah A kali C kali sin B. Setengah A kali C kali sin B. Ya, bisa kita simpulkan di sini rumus luas segitiga sebagai berikut. Luas sama dengan setengah A kali C kali sin B. Ini kalau kita gunakan acuan sudut B. Bagaimana mengingatnya? Ya, tetap kita gunakan rumus luas segitiga ya, yaitu setengah alas kali tinggi. Di sini karena kita gunakan acuan sudut B, yang kita gunakan adalah nilai sinnya, sin B. Sedangkan sisi-sisi yang lain, yaitu sisi yang mengapit sudut B ini. Dalam hal ini sisi A dan juga sisi C. Sehingga rumus luasnya setengah A kali C kali sin B. Dengan cara yang sama, dengan sudut acuan yang berbeda, kita bisa peroleh rumus luas segitiga yang lain. Di sini misalkan acuannya adalah sudut C. Maka rumus luasnya luas sama dengan setengah A kali B kali sin C.
Ingat ya, di sini sudutnya adalah sudut C, kemudian ini adalah perkalian dua sisi yang mengapit sudut C. Kalaupun kita gunakan sudut A, kita peroleh hal yang sama ya. Setengah kali B kali C kali sin A. Ini rumus luas segitiga pada trigonometri. Rumus ini digunakan jika diketahui dua sisi segitiga dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Ya, ini sudutnya, ini dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Ilustrasinya sebagai berikut untuk penerapan luas segitiga. Ini misalkan dua sisi diketahui dan satu sudut yang diapitnya. Ini juga sama, dua sisi, satu sudut apit. Ini juga sama ya. Dua sisi diketahui dan juga sudut di antara kedua sisi tersebut. Bagaimana jika segitiga tersebut diketahui ketiga sisinya? Bagaimana menentukan luas segitiga pada trigonometri jika diketahui ketiga sisinya tersebut? Kita perlu ingat yang pertama, identitas trigonometri dengan acuan sudut A ya. Identitas trigonometrinya yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Dari sini bisa kita peroleh juga sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Kita gunakan faktorisasi atau pemfaktoran aljabar. Yang ini ya, 1 dikurangi cos kuadrat A difaktorkan. Diperoleh sin kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos A dikalikan 1 dikurangi cos A. Kita juga perlu ingat aturan kosinus dengan acuan sudut A. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Dari sini kita bisa peroleh nilai cos A, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Mari kita tentukan rumus luas segitiga pada trigonometri jika diketahui ketiga sisinya. Ya, kita gunakan identitas trigonometri. Di sini diperoleh sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Dengan faktorisasi aljabar, kita peroleh 1 ditambah cos A dikalikan 1 dikurangi cos A. Cos A kita substitusikan dengan nilai tadi ya, diperoleh dari aturan kosinus. 1 ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Yang ini juga sama, cosnya diganti dengan ini, sehingga menjadi 1 dikurangi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Langkah berikutnya adalah menyamakan penyebutnya. Ya, ini masih 1, ini juga 1, kita ubah menjadi bentuk pecahan dengan penyebut 2BC, sehingga diperoleh 2BC ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Yang ini juga sama, bedanya di tanda ini ya, beda dengan yang ini. Kita operasikan berikutnya. Kita kelompokkan terlebih dahulu ya, untuk mempermudah operasi berikutnya. Kita kelompokkan di sini B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat. Yang ini juga dikelompokkan B kuadrat dikurangi 2BC ditambah C kuadrat dari sini. Sehingga ini dikeluarkan kurungnya, kemudian ini masuk ke dalam kurung. Prosesnya seperti ini. Nah, ini kita sederhanakan ya. Ini kan bentuk kuadrat dari B ditambah C dikuadratkan. Yang ini tetap A kuadrat. Yang ini juga sama. Kalau ini penjumlahan, tadi B tambah C. Kalau ini pengurangan, karena di sini tandanya pengurangan. B dikurangi C dikuadratkan.
Yang lainnya tetap A kuadrat maupun penyebutnya. Kemudian kita uraikan kembali dengan faktorisasi aljabar. B ditambah C ditambah A dikalikan dengan B tambah C kurangi A. Nah, ini juga sama. A ditambah B kurangi C dikalikan A dikurangi B tambah C. Ya. Kalau sin kuadrat A sama dengan ini, maka sin A sama dengan akar dari bentuk ini. Itu akar dari B ditambah C ditambah A dikalikan B ditambah C kurangi A dikalikan A tambah B dikurangi C dikalikan A kurangi B ditambah C dibagi 4B kuadrat C kuadrat. Penyebut ini kita keluarkan sehingga diperoleh 1 dibagi 2BC dari sini ya. Ini penyebutnya. Selebihnya masih dalam akar, bentuknya sama atau tetap. Dari bentuk ini kita misalkan A ditambah B ditambah C sama dengan 2S. A, B, C ini merupakan sisi-sisi segitiga atau 2S ini merupakan keliling segitiga. Dari permisalan ini bisa kita peroleh B ditambah C dikurangi A, ini ya, sama dengan 2 dikalikan S kurangi A. Yang kedua, A ditambah B dikurangi C sama dengan 2 dikalikan S kurangi C. Yang ketiga, A dikurangi B ditambah C sama dengan 2 dikalikan S dikurangi B. Bentuk-bentuk ini diperoleh dari nilai yang di dalam akar ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Dengan yang depan ini kita misalkan 2S. Dari bentuk ini bisa kita peroleh sin A sama dengan 1 dibagi 2BC dikalikan akar dari 2S dikalikan 2 dikalikan S kurangi A dikalikan 2 kali S kurangi C dikalikan 2 kali S kurangi B. 2-nya kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Yang lainnya tetap. Kemudian 16-nya kita tarik nilai akarnya. Akar 16 sama dengan 4 ya. Kita taruh di luar akar ini. Yang lainnya tetap. Kemudian kita bagi 4 dengan 2 ini kita sederhanakan. 4 dibagi 2 nilainya 2. Yang lainnya tetap ya. BC kemudian dalam akar juga tetap. Sehingga nanti nilai ini kita substitusikan ke rumus luas segitiga pada trigonometri dengan acuan sudut A. Rumus yang semula, luas sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. Setelah kita substitusikan nilai sin ini, maka kita peroleh setengah BC dikalikan 2 per BC dikalikan akar dari S dikalikan S kurangi A dikalikan S kurangi C dikalikan S kurangi B. Kita operasikan yang ini. Setengah kali 2 dan BC dibagi BC. Ya, setengah kali 2 adalah 1. BC dibagi BC 1 juga. Sehingga ini nilainya 1. Tinggal bentuk ini yang di dalam akar. Sehingga kita bisa peroleh rumus luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya ya, yaitu luas sama dengan akar dari S dikalikan S kurangi A dikalikan S kurangi B dikalikan S kurangi C dengan S sama dengan setengah kali A ditambah B ditambah C, atau S ini merupakan setengah keliling segitiga atau setengah jumlah sisi-sisi segitiga. Baik, kita sudah memperoleh rumus luas segitiga ya. Ini misalkan segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C. Ya, A, B, dan C.
kita bisa menentukan luas segitiga ABC ini dengan persamaan sebagai berikut. Luas sama dengan setengah BC kali sin A, atau setengah AC kali sin B, atau setengah AB kali sin C. Ketiga persamaan ini kita bisa gunakan jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh sisi tersebut pada segitiga ABC. Yang kondisi kedua dengan rumus sebagai berikut. Luas sama dengan akar dari S dikalikan S kurangi A dikalikan S kurangi B dikalikan S kurangi C, dengan S-nya adalah setengah dari A ditambah B tambah C, atau setengah dari keliling segitiga. Rumus ini bisa kita gunakan jika diketahui ketiga sisi pada segitiga tersebut. Demikian pembahasan topik luas segitiga kali ini. Silakan bisa ikuti pembahasan contoh soal untuk memantapkan pengetahuan kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.